Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firly Hidayat, nomor induk mahasiswa 2892450080, mahasiswa semester 4, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi Kampus B. Video ini adalah salah satu syarat mengikuti ujian tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Dr. Son Haji, Sarjana Agama Magister Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai sebuah perusahaan manufaktur menghadapi tekanan kompetitif akibat perubahan permintaan pasar yang semakin fluktuatif dan meningkatnya tuntutan kustomisasi produk. Perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah strategi operasinya dari make to stock menjadi make to order, serta mengadopsi teknologi otomatisasi. Analisis implikasi tersebut terhadap biaya, kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan delivery. Bagaimana perusahaan dapat mencapai trade-off optimal di antara keempat prioritas kompetitif tersebut, sertakan pendekatan konseptual seperti order winner dan order qualifier dalam jawaban saya. Oke, jadi dalam dunia manufaktur tuh yang semakin kompetitif sekarang, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang cenderung fluktuatif, serta meningkatnya kebutuhan akan produk yang lebih beragam atau customize. Kondisi ini membuat perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu strategi produksi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mulai mempertimbangkan perubahan strategi dari make to stock menjadi make to order, serta mengadopsi teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun, perubahan strategi ini tentu memiliki dampak terhadap berbagai aspek operasional perusahaan. Perubahan dari make to stock jadi produksi untuk stok ke make to order, yaitu produksi berdasarkan pesanan, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 4 prioritas utama dalam manajemen operasional, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan pengiriman atau delivery. Dari sisi biaya, strategi make to order itu dapat mengurangi biaya penyimpanan serta perusahaan tidak perlu menyiapkan stok dalam jumlah besar. Namun, biaya produksi per unit cenderung lebih tinggi karena produksi dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil. Penggunaan teknologi otomatisasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang. Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, dari sisi kualitas, sistem make to order ini memungkinkan perusahaan menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk yang diterima lebih spesifik dan sesuai dengan permintaan. Selain itu, otomatisasi ini juga dapat membantu menjaga konsistensi kualitas produk. Dari sisi fleksibilitas, strategi ini memberikan keuntungan yang cukup besar karena perusahaan dapat menyesuaikan produk dengan permintaan pelanggan. Hal ini sangat penting dalam menghadapi pasar yang dinamis dan beragam. Namun, dari sisi kecepatan pengiriman atau make to order, memiliki tantangan karena proses produksi baru dimulai setelah ada pesanan, sehingga waktu tunggu pelanggan menjadi lebih lama dibandingkan dengan make to stock. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola proses produksi secara efisien agar tetap dapat memenuhi target pengiriman. Jika dikaitkan dengan kondisi di dunia kerja, strategi ini sebenarnya sudah banyak diterapkan. Sebagai contoh, di tempat saya bekerja sekarang, beberapa produk yang diproduksi memang berdasarkan pesanan langsung dari customer, yaitu make to order, bukan hanya berdasarkan dari forecast penjualan bulanan. Sementara itu, untuk produk lain yang sifatnya rutin dan memiliki permintaan stabil, perusahaan tetap menggunakan sistem make to stock sebagai buffer untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi dari kondisi tersebut dapat terlihat bahwa perusahaan tidak hanya menggunakan satu strategi, tetapi mengkombinasikan keduanya untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dan kecepatan. Produk make to order memberikan fleksibilitas yang tinggi karena dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan, sedangkan make to stock membantu menjaga ketersediaan barang sehingga pengiriman dapat dilakukan lebih cepat. Dalam kondisi ini, perusahaan harus mampu mencapai trade-off yang optimal antara biaya, kualitas, dan fleksibilitas serta kecepatan atau delivery. Artinya tidak semua aspek dapat dimaksimalkan secara bersamaan, sehingga perlu ditentukan prioritas utama. Untuk membantu menentukan prioritas tersebut, digunakanlah konsep order qualifier dan order winner. Order qualifier ini merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi agar produk dapat bersaing di pasar, seperti kualitas yang layak,
harga yang kompetitif, dan waktu pengiriman yang masih dapat diterima. Sedangkan order winner adalah faktor-faktor utama yang membuat pelanggan memilih produk tersebut. Misalnya kemampuan ya customization tadi dan fleksibilitas. Dalam konteks ini, fleksibilitas dari sistem make to order dapat menjadi order winner. Sedangkan biaya dan kecepatan pengiriman dapat berperan sebagai order qualifier. Dengan memahami hal ini, perusahaan dapat menentukan strategi operasional yang lebih tepat. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan strategi dari make to stock ke make to order serta menerapkan otomatisasi memberikan dampak yang berbeda terhadap biaya, kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan atau delivery. Perusahaan perlu memahami adanya trade-off antara prioritas tersebut dan mampu mengombinasikan strategi produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Penerapan konsep order winner dan order qualifier juga membantu perusahaan dalam menentukan keunggulan kompetitifnya. Nah, saran saya sebagai mahasiswa adalah saya berpendapat kalau perusahaan itu perlu melakukan perencanaan yang matang sebelum mengubah strategi operasionalnya. Selain mempertimbangkan teknologi, perusahaan juga harus memahami karakteristik permintaan pasar. Menurut saya, penerapan kombinasi antara make to stock dan make to order ini sepertinya yang terjadi di dunia kerja yang saat ini saya jalani merupakan langkah yang cukup efektif untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kecepatan itu. Selain itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga tidak kalah penting agar teknologi dan sistem yang diterapkan dapat berjalan secara lebih optimal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pandangan saya dalam pertanyaan tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Son yang sudah membimbing kami mahasiswa dalam setiap pembelajaran. Saya harap semua bisa bermanfaat di masa depan. Untuk itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.